Dalam membuat suatu bangunan, pondasi menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Halo Sobat Masa, sebagai elemen struktur bawah bangunan dan bagian terendah dari semua bangunan yang memiliki fungsi menahan beban dari bangunan, diperlukan pondasi yang kuat dan kokoh. Ketika pondasi bangunan tidak diperhitungkan dengan matang, banyak sekali bangunan tinggi yang mudah goyah, runtuh, bahkan hancur berantakan karena pondasi yang tidak kuat. Maka dari itu, pastikan buat pondasi yang kuat ketika membangun suatu hunian dan jangan pernah lupakan peran backcasting. Backcasting bisa dikatakan sebagai cetakan. Cetakan ini biasanya digunakan ketika membuat pondasi suatu bangunan. Ketika membuat pondasi dasar yang menyatu dengan tanah, cetakan ini digunakan untuk mempertahankan bentuk bangunan. Dengan begitu, pondasi dapat terbentuk dengan rapi dan sesuai dengan struktur yang diinginkan. Contoh lainnya bisa dilihat dari tiang pembangunan. Di bagian depannya biasanya ada beberapa tiang penyangga. Nah, tiang-tiang tersebut dibuat dengan bantuan cetakan agar membentuk bangunan yang diinginkan. Hal inilah yang membuat cetakan ini menjadi bahan yang penting dalam proses pembuatan pondasi suatu bangunan. Peralatan yang dibutuhkan dalam penggunaan backcasting balok UNP dengan pilihan panjang 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, atau 6 meter. Memiliki fungsi sebagai balok untuk penutup pada bagian atap, namun bisa juga digunakan untuk menopang dinding atau girts. Suri-suri 1,5 meter atau 2 meter. Berfungsi sebagai perantara penggabungan beam atau kawel agar posisi beton yang sudah dicetak tidak berubah dan mempercepat proses percetakan. Hollow dengan pilihan panjang 3 meter, 4 meter, atau 6 meter. Memiliki fungsi sebagai penahan triplek. Beam A 28x21 x 23, beam B 48x38x45, dan beam C 62x58x73. Memiliki fungsi untuk menahan panel side foam agar bentuk balok dapat sesuai seperti cetakan dan untuk mengurangi keluarnya air semen sehingga bentuknya menjadi tidak keropos. Kawel 35 cm atau 50 cm. Memiliki fungsi untuk mengunci beam clamp sehingga panel tidak bergerak. Yang terakhir adalah triplek. Memiliki fungsi sebagai media cetak. Cara pemasangannya: letakkan UNP pada bidang yang ingin dilakukan pengecoran secara mendatar. Letakkan suri-suri di atas UNP, kemudian letakkan panel di atasnya. Jangan lupa, panel merupakan triplek yang telah dihubungkan dengan hollow. Posisikan panel dengan membentuk huruf U dan pasang beam clamp di belakangnya, kemudian kunci dengan kawel untuk mengunci beam clamp agar panel tidak bergerak. Selesai. Backcasting balok sudah bisa digunakan. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan dalam penggunaan backcasting kolom. Suri-suri sabuk kolom 0,75 meter, 1,2 meter, dan suri-suri 1,5 meter atau 2 meter. Memiliki fungsi sebagai pengikat dinding backcasting kolom. Hollow dengan pilihan panjang 3 meter, 4 meter, atau 6 meter. Memiliki fungsi sebagai penahan triplek. Tie rod 1 meter atau 1,5 meter. Berfungsi sebagai pengikat antar sabuk kolom. Wing nut memiliki fungsi untuk mengatur dan memperkuat antar sabuk kolom. Push-pull prop 2,9 meter atau 3,8 meter. Berfungsi sebagai penguat dan alat pengatur vertikal yang membuat kolom atau dinding berdiri tegak. Triplek memiliki fungsi sebagai media cetak. Cara pemasangannya: posisikan panel atau triplek yang telah dihubungkan dengan hollow dengan posisi vertikal atau berdiri dari 4 sisi. Apit dengan suri-suri sabuk kolom di semua sisinya. Kunci dengan tie rod dan wing nut agar suri-suri sabuk kolom dapat terikat dengan kuat. Lakukan hal yang serupa pada 3 sisi kolom. Setelah 3 sisi berhasil dipasang, selanjutnya gunakan push-pull prop untuk menjaga kolom dapat berdiri tegak. Itu tadi alat dan cara pemasangan backcasting baik kolom maupun balok.
Sobat Masa perlu tahu juga bahwa proses penggunaan backcasting bisa dikatakan sebagai tahap akhir dalam pembuatan pondasi suatu bangunan. Setelah rangka bangunan yang dibuat menggunakan kawat besi selesai dipasang, maka selanjutnya backcasting juga ikut dipasang. Setelah semuanya sudah siap, baru dilakukan pengecoran menggunakan semen, pasir, dan kerikil sesuai dengan komposisinya. Setelah beberapa waktu, adonan untuk cor akan kering. Cetakan bisa diambil dan pondasi pun sudah selesai. Nah, itu tadi alat dan cara pemasangan backcasting kolom maupun balok. Sangat mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Nyalakan loncengnya dan tunggu konten seru kita lainnya. Masa, build together with heart.